Nah, saya mengatakan kepada Pak Harto, Pak, itu pertama kali saya ketemu Pak Harto. Bayangkan saya gemetar waktu itu. Siapa yang nggak gemetar ketemu Pak Harto? Belum pernah ketemu? Belum. Hey guys, welcome to my channel. Ini episode ke-10. Gua mau mulai episode ini dengan sebuah quote. I seldom end up where I wanted to go, but almost the whole course of my life, I always end up where I am needed, and I have no regrets. Jadi hampir seluruh perjalanan hidup saya berakhir di tempat yang tidak saya rencanakan, tetapi selalu di tempat di mana saya dibutuhkan. Karena itu saya tidak punya penyesalan. Quote-nya ini bukan dari saya, tapi dari seorang sangat saya kagumin di era 80, 90-an. Super manager lah di Indonesia, the man with Midas touch, turnaround expert, dan terkenal dengan manajer 1 miliar. Karirnya sangat gemilang di korporasi, kemudian tahun 98 mulai masuk pemerintahan, diangkat menjadi Menteri BUMN pertama. Jadi blueprintnya BUMN sekarang itu dimulai 22 tahun lalu oleh beliau. Mari kita ketemu langsung untuk wawancara dengan Pak Tanri Abeng. Pak Tanri, Pak Dr. Tanri Abeng, Om. Terakhir itu saya sebenarnya nunggu Om di LA waktu itu dengan Emil. Waktu itu nggak sempat ketemu. Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Udah itu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. New Saya Year lupa. waktu itu. Iya. Om, Pak Tanri ini inspirasi, Pak, karena bagi orang-orang yang harus sukses, Pak, itu kan kebanyakan kan mulainya harus starting dari whom you know, Pak, koneksinya semuanya. Pak Tanri kan dari anak petani miskin, betul, Pak, ya. betul. Malah yatim umur 10 tahun, Pak, ya. Iya, betul. Iya. Itu role modelnya kakak atau apa, Pak? Kalau tanya role model, bagaimana mungkin saya punya role model dari keluarga saya? Karena mereka itu semua petani, semuanya petani. Semua petani. Kecuali kakak saya satu, Safruddin, itu dia pedagang musiman sekali setahun. Ke Makassar waktu ke itu, Makassar dari Selayar. Tapi semuanya petani dan semua buta huruf. Wah. Tidak ada satupun dari keluarga saya yang bisa membaca dan menulis. Jadi nggak mungkin saya jadikan mereka role model saya. Nah, gimana tuh, Pak? Waktu saya sudah berumur 10 tahun, saya sudah naik kelas 4 di sekolah rakyat waktu itu ya. Sekarang namanya SD ya. Yang saya kagumi waktu itu adalah para guru-guru saya. Oh, guru-gurunya. Saya mengagumi guru saya itu. Karena guru ini adalah sosok orang pintar, sosok yang memiliki kebijakan, mereka bijak, mereka jujur, dan mereka mau membantu orang. Jadi karena itulah maka role model saya adalah guru. Guru waktu itu. Dan karena itu maka saya ingin menjadi guru. Jadi cita-cita saya pertama itu adalah menjadi guru. Bukan manajer atau apa? Bukan manajer. Anda mengatakan I never achieve my ambition, tapi I ended up where I am needed akhirnya jadi profesional, kemudian jadi menteri Tapi itulah yang menjadi cita-cita saya, mau jadi guru gitu. Saya baca sejarahnya coba itu, Pak, ya. Bayangin ngeri juga, Pak, ya. Jalan kaki tiap hari 2 jam, Pak, ya. Lalu baca di bawah meja dengan lampu minyak, Pak, ya. Iya, betul. Berarti belum ada listrik waktu itu. Tapi yang motivated you karena lihat teachers waktu itu, guru, Pak, ya. Iya, karena begini, saya motivated karena memang saya mau belajar. Itu dari kakak saya, katanya kalau kau belajar, kau tidak harus jadi petani lagi, katanya. Kau bisa jadi juru tulis di pemerintah. Kayak gitulah. Pak, yang merubah perjalanan Pak Tanri jadi internasional ini apakah jadi utusan Indonesia dalam American Field Service itu, Pak? Iya. Ya, jadi begini ya. Waktu saya sudah menamatkan pendidikan saya di waktu itu SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi. Kenapa SMEA? Karena saya mau kerja sesudah itu ya. Jadi bukan sekolah SMA biasa gitu ya.
Sesudah itu kebetulan angka saya itu terbagus di Indonesia Timur. Dan waktu saya ujian itu saya lulus untuk mendapatkan beasiswa dari American Field Service ya. Itu pertukaran pelajar? Pertukaran pelajar. Waktu itu masih Amerika dan dunia. Kalau sekarang sudah internasional ya. Tapi kita itu diterima untuk belajar di Amerika Serikat kelas 3 SMA dan tinggal di keluarga Amerika. Nah ini barangkali yang betul-betul merubah jalan hidup saya ya. Karena saya waktu tinggal di keluarga Amerika, saya mendapat begitu banyak inspirasi. Misalnya saja ya, mereka menanyakan kepada saya, kamu mau menjadi apa? Saya bilang kalau tidak bisa jadi guru, saya mau jadi pegawai negeri supaya saya bisa memberikan kontribusi kepada bangsa saya. Apa yang mereka katakan kepada saya? Mereka kan sudah negara yang sudah sangat maju secara industri. Bilang begini, kau tidak harus jadi guru atau pegawai negeri untuk bisa menyumbang kepada rakyat dan negara kamu. Kalau kau masuk di industri, dia bilang, kamu bisa mempekerjakan begitu banyak tenaga kerja dan kau menghasilkan pendapatan untuk negara kamu juga. Jadi jangan hanya berpikir untuk jadi pegawai negeri. Itu yang salah satu merubah direktif masa depan saya. Mindsetnya berubah, tujuannya berubah di itu Pak, di Amerika ya? Iya, jadi saya baru sadar, oh iya betul juga ya, tidak harus jadi pegawai negeri ya. Karena waktu itu orang-orang ya kalau urusannya dari kampung, kalau udah bisa jadi pegawai negeri itu sudahlah everything ya, sudah segala-galanya lah itu. Pak, kenapa kok ke East Coast Pak, ke Clarence, ditentukan di situ Pak? Oh iya, jadi begini, itu pemilihannya itu luar biasa ya. Jadi kita dipilih, saya dipilih dari Makassar dulu. Lulus dari Makassar ke Jakarta. Lulus di Jakarta, dikirim ke New York, ke headquarter. Nah, di headquarter itulah diadakan matching. Profiling gitu? Profiling, background saya apa, keluarga yang menginginkan anak untuk tinggal di rumahnya, di keluarganya itu kira-kira yang bagaimana. Ya, matchingnya itu saya dapat yang di Clarence, di daerah bahagian New York ya, dekat Buffalo, dengan keluarga yang memang bagusnya itu AFS itu ada matching ya. Jadi keluarganya itu memang sudah menerima saya sebelum saya datang di Amerika gitu. Pak, itu kan sekarang kan di Amerika heboh Pak, rasisme Pak ya, Black Lives Matter ya. Di Indonesia juga udah puluhan tahun juga ada tension, kadang-kadang Tionghoa, pribumi macam-macam. Sedangkan Pak Tanri anak pribumi diterima di Amerika, itu langsung jadi anak angkat atau gimana Pak? Nah itu yang sangat menarik sekali bahwa memang program AFS ini kebetulan kan keluarga-keluarga itu juga diseleksi. Tidak semua keluarga. Jadi seperti saya katakan tadi, sebelum saya datang pun mereka sudah terima saya. Background saya dia pelajari dan waktu saya datang itu disambut. Tengah malam saya tiba di Buffalo Airport. Mereka sambut dan sejak itu saya diangkat sebagai anak. Tidak berbeda dengan anak-anaknya lain. Sama Erik itu sampai sekarang pun ya si Erik itu adik saya itu kemana-mana dia bilang Tanri is my brother, he is my brother. Dan dari keluarga Gibson khususnya ibu saya itu itu begitu bangga mengatakan saya punya anak di Indonesia, Tanri Abeng, kita keliling dunia sama-sama. Jadi mereka itu bangga sekali. Jadi tidak ada itu perasaan saya kulit apa sawo matang, dia kulit putih. We are one family. Betul-betul one family. Apakah semua keluarganya AFS seperti itu atau kebetulan Pak Tanri aja Pak? Kurang lebih mestinya begitu, tapi ada juga yang kemudian tidak cocok. Kalau tidak cocok mereka pindah. Mungkin saya itu exception sekali ya. Kenapa exceptions? Karena setelah saya 1 tahun sama mereka, saya kan kembali ke Indonesia kan. Saya masuk ke Unhas ya. Tapi waktu saya di Unhas pun itu terus-menerus ada hubungan. Bahkan setiap bulan dikirimin aku $10 sama Bu Marta ya. Nah, Marta kirimin $10, dia masukkan di suratnya itu
dikirim melalui kedutaan besar Amerika, jadi tidak lewat sensor. Nah, $10 waktu itu black money sudah cukup gitu ya. Dan itu terus menerus sampai begitu upaya daripada Martha Gibson itu ibu saya mencari jalan supaya saya bisa kembali ke Amerika. Tulis surat terus ya. Tulis dan dia berusaha, dia sampai tulis ke Washington, sampai begitu banyak rekomendasi saya peroleh. Akhirnya kan saya diterima di State University of New York School of Management tanpa saya lulus di Fakultas Ekonomi di Unhas gitu. Waktu itu dengan Pak Yusuf Kalla Pak ya, Fakultas Ekonomi. Yusuf Kalla di atas saya dia 1 tahun ya. Tapi saya baru naik tingkat 5, saya sudah terima. Sebenarnya waktu saya tiba di State University of New York, dekannya tanya sama saya, kau ini kualifikasinya apa sebenarnya? Sarjana belum, Mbak? Sarjana waktu itu juga belum. Padahal yang diterima di sana semua harus sarjana kan. Terus dia bilang, I don't know how to measure your capacity, dia bilang ya. Tapi dia bilang, kau ini direkomendasi oleh begitu banyak orang. Sampai dari Washington katanya rekomendasi kamu. Jadi begini aja dia bilang. Aku akan coba kau. Kau ambil 2 mata pelajaran. Kalau kau lulus, baru kau full time MBA student. Saya bilang, wah kelamaan saya kalau 2. Aku minta 4. Dia bilang, wah nggak mungkin, impossible. Oke, coba 3. Kalau kau coba 3, 2 lulus, kau tetap lulus. Akhirnya 3-3 lulus? Ternyata 3-3 lulus gitu ya. 3-3 lulus, kemudian semester berikut saya ambil full 5. Itu sudah saya masuk di Dean's List. Saya langsung jadi assistant, research assistant. Makanya saya itu selesai MBA saya itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Bahkan sebelum lulus Om Tanri udah apply ke 50 perusahaan deh waktu itu Pak. Iya, jadi begini, setelah tinggal 2 mata pelajaran, saya sudah tahu saya pasti lulus. Harus optimis kan. Saya sudah melamar 50 perusahaan. Tapi yang paling cepat memberikan jawaban kepada saya itu Union Carbide Corporation yang headquarternya di New York. Kenapa ambil Pak? Kenapa nggak nunggu yang lain? Dia punya tawaran itu sudah sedemikian menarik bagi saya. Itu saya dapat gaji $840 per bulan. Tahun 68 itu ya. Kelulusan Harvard itu 900-an ke atas. Jadi udah tinggi banget itu. Sama dengan orang Amerika. Tidak mungkin saya akan memperoleh kesempatan seperti itu dengan gaji yang begitu besar gitu ya. Kemudian ini Pak, di Union Carbide, Bapak juga ini ya, manajemen trainee biasanya 24 bulan, betul, Pak selesaikan dalam 14 bulan. Ya jadi begini, Union Carbide itu lagi mau membangun pabrik baru di Indonesia. Jadi memang dia mencari eksekutif yang mesti di-train dulu di Amerika. Jadi saya diberi program 2 tahun. 1 tahun itu di pabrik, 1 tahun di headquarter. Tapi apa yang terjadi setelah saya 6 bulan di pabrik, pimpinan pabrik mengatakan saya mengelola sektor keuangan dan akuntansi ya. Dia bilang ini anak sudah kuasai semua. Ngapain lagi dia di sini katanya? Nggak usah 12 bulan. Sudah cukup katanya. Ya maklumlah saya kan sudah MBA. Tapi saya belajar dari bawah. Waktu saya mulai training tidak ada orang di bawah saya. Saya yang paling rendah. Tapi I took that opportunity to learn practical aspect of financial management. Tapi alhamdulillah 6 bulan di pabrik itu sendiri mengatakan kita nggak bisa bikin apa-apa lagi, dia udah kuasai semua. Akhirnya saya langsung kirim ke New York. New York. Nah, di New York programnya juga setahun. Apa yang terjadi adalah sesudah 5 bulan dia juga mengatakan kamu kan sudah kuasai semua, ya udahlah dia bilang begitu. Kamu kembali aja, kebetulan Indonesia ini baru mulai akan membangun pabrik. Nah, kemudian saya itu dalam perjalanan pulang ke Indonesia, itu saya belajar lagi di India. India dulu, pabrik Pak. yang sama, perusahaan yang sama kan, Union Carbide di India. Itu di 3 atau 4 Madras, Hyderabad, Calcutta, itu 3 minggu. Sesudah itu saya ke Singapura.
lalu ke Malaysia. Jadi itu kira-kira juga 2 bulanan gitu ya. Maka totalnya hampir 12 bulan. 12 bulan, Dari yang 24 bulan itu saya sudah kembali ke Indonesia. Ya. Tapi waktu itu Pak ya, Bapak belum internasional Pak ya. Setelah itu ke Union Carbide Singapura yang baru. Oh ya, itu belakangan itu. Berkiprah dulu. Jadi waktu saya di Indonesia itu bulan Juli 1996 ya. 90 bulan Juli 1996 dan saya diterima di Union Carbide bulan Agustus 98. Jadi kurang dari 1 tahun sebenarnya. Nah, waktu saya tiba di Union Carbide Indonesia, saya langsung jadi manajer kan. Saya waktu itu office manager dan financial manager. Bos saya itu orang Inggris. Yang direktur keuangannya gitu ya, tapi dia sakit-sakitan. Karena dia sakit-sakitan, saya tidak segan-segan mengambil alih pekerjaannya. Karena saya mengambil alih pekerjaannya, maka Union Carbide Corporation tidak perlu mengirim penggantinya ke Indonesia karena saya sudah melaksanakan tugasnya itu. Nah, itu salah satu barangkali motivasi ya dari saya yang kemudian membuat Union Carbide Corporations itu mengambil sikap bahwa si Tandri ini ternyata mampu. Ngapain kita selalu kirim kulit putih? Selalu orang Amerika dia mau kirim ya. Tapi bos saya yang peran nomor 1 di Indonesia mengatakan, saya puas dengan Tandri Aben. Saya tidak mau kalian kirim orang dari Amerika. Akhirnya tahun 71 ya, itu saya baru berumur 29 tahun. Saya sudah dipromosikan jadi direktur. Di Indonesia, Pak? Di Indonesia. Saya yang paling muda di seluruh dunia. Waktu itu di atas 30 baru bisa menginjak level direktur. Apalagi kulitnya kan. I was the one yang bukan kulit putih. Yang dijadikan menjadi direktur pada waktu itu. Country director Pak waktu itu? Ya, direktur keuangan di Indonesia ya. Nah kan sesudah 5 tahun saya jadi direktur keuangan. Union Carbide melihat lagi, ini anak mau dikemanakan? Kalau di sini terus kan sudah mentok. Lalu tanya sama saya, what would you like to do? Saya bilang gini deh, saya ingin supaya saya keluar dari Indonesia, tapi saya diberi posisi yang very challenging. Waktu itu 2, saya bisa di New York jadi staff. Jadi staf khusus daripada chairman misalnya, atau jadi operator di Singapura. Saya pilih Singapura. Operator Singapura, Di Singapura itu saya diangkat menjadi marketing operations manager yang mengelola pasar di 62 negara. Sebelum itu Bapak belum pernah melakukan pemasaran? Belum pernah. Nah itu that was the challenge ya. Bagaimana mungkin seorang Tandri Abeng, orang Indonesia membawahi orang Singapura yang pengalaman dan orang bule gitu ya. Mereka menganggap sangat enteng kepada saya, bahkan melihat sebelah mata. Mana ada katanya orang Indonesia ahli pemasaran katanya ya. Tapi satu hal yang saya belajar ya, bahwa kalau kita memasuki daerah baru, jangan tonjolkan kelemahan Anda. Kelemahan saya di marketing kan. Aku tidak mau berkutat-kutit di marketing. Saya tanyakan kepada staf saya. Kan di situ negara-negara yang saya kelola itu Afrika, Timur Tengah, dan Asia. 60 negara kalau nggak salah saya baca Pak. 62 negara ya. Saya tanya mereka, saya kumpulin mereka. Karena saya manajer mereka kan. Mana pasar yang paling berat? Dia bilang Afrika. 1 minggu saya keliling di Afrika. Langsung pergi ke Afrika 1 bulan saya keliling di Afrika. I discovered bahwa masalah Union Carbide di Afrika itu bukan penjualan, masalah keuangan. Kenapa? Di Afrika itu semua negara-negara Afrika itu menggunakan foreign exchange control. Jadi duit kita bisa 2 tahun di situ baru kita terima. Nah, apa yang saya lakukan? Saya ngerti soal keuangan. Saya terbang ke Paris, bekerja sama dengan conforming houses yang bisa memberikan konfirmasi untuk penjualan kita. Jadi sesudah kita jual, nggak perlu nunggu 2 tahun, langsung dapat duitnya kan? Satu. Kedua, nah ini satu juga yang saya belajar. Sebenarnya dalam bisnis itu kan manusia. Bayangkan, Anda bayangkan ya, saya harus bekerja sama dengan orang-orang Afrika. Bahasanya apa Pak? Inggris waktu itu? Ada Inggris, ada Prancis, tapi yang saya pakai bahasa Inggris ya.
Nah, kemudian orang-orang Arab. Tapi yang saya pelajari adalah manusia itu manusia. If you are working, if you are nice to them, if you want to help them, they will help you also. Itu reciprocal principle. Anda baik, Anda membantu, pasti Anda juga dibantu. Oleh karenanya, saya mendapat dukungan luar biasa dari pasar. Semua kita punya agen-agen di seluruh dunia yang saya kelola itu senang sama saya. Makanya penjualan kita naik dari tahun ke tahun, dan terus terang saja, belum sampai 3 bulan, para eksekutif di pemasaran yang menganggap saya enteng, mereka salut akhirnya. Itu leadership. How do you position yourself? Jadi menonjolkan keunggulan dulu, Pak ya. Unggulan dulu, sesudah itu baru belajar pelan-pelan. Kalau Anda itu berkutak-kutik, akhirnya Anda belajar dari anak buah, nggak boleh begitu. You show them what you know. Itu pelajaran bagi saya. That's a very important point, Pak. And then you treat them the way you want to be treated juga, Pak ya. Exactly. Itu reciprocal principle. Pak, kita lanjut dari ini Pak, dari Union Carbide. Kemudian Bapak pindah ke Heineken. Boleh Pak? Jadi begini, saya itu orang yang sangat menyenangi tantangan. Challenge, Saya gambarkan tadi tantangan memasuki State University of New York itu kan tantangan luar biasa. Barangkali kalau tidak punya keberanian dan keinginan menghadapi tantangan, nggak masuk di university kan. Nah, jadi waktu saya di Singapura 3 tahun kita mencapai rekor. Dan saya sudah harus kembali ke Indonesia beberapa saat lagi untuk menjadi orang nomor satunya di Indonesia. Country director at the time. Tapi apa yang terjadi adalah orang yang saya akan gantikan itu, dia belum dapat tempat di luar Indonesia kan, orang Inggris dia ya. Jadi kan multinasional itu kan rotating ya. Bapak harus tunggu lagi. Jadi saya diminta balik ke Indonesia itu menjadi wakilnya dia. Padahal saya dibutuhkan. Nah, saya mengatakan kalau saya harus jadi wakil, padahal saya yang harus kerja, kenapa itu urusan saya? Betul. Untuk orang ini keluar Indonesia urusan kamu. Tapi mereka bersikeras bahwa tidak mungkin saya tinggalkan Union Carbide karena karir saya begitu gemilang. Pada waktu yang bersamaan, saya di Singapura nih. Headhunter datang katanya itu perusahaan Heineken di Indonesia itu mengalami kesulitan. Ada problem labor, problem management, problem market share, dan 12 tahun tidak pernah untung. Nah, saya bilang, wah ini menarik nih, ada tantangan gitu. Saya bilang, oke, saya tertarik, tapi salah satu kriteria tidak saya penuhi. Umurnya itu minimum 45, maksimum 60. Bapak jauh lebih muda. Nah, aku waktu itu 32 kalau nggak salah, 33. Saya bilang, kecuali umur, saya sebenarnya tertarik. Dia bilang tunggu dulu. Saya tanya ke Heineken. Heineken mengatakan no problem katanya. Besok datang lagi dia. Besoknya datang lagi. Akhirnya saya diundang untuk interview kan. Ke Jakarta saya diundang interview. Saya interview lah di situ. Singkat sekali katanya Pak ya. Singkat sekali dia. Saya cuma ditanya begini. Itu direktur dari Holland yang datang. What makes you think that you can do the job? Saya bilang it's so simple. Saya bilang. What's your problem? Your problem is about people. I know how to manage people. Second, your problem is problem marketing. I have 3 years managing 62 markets. Saya tidak punya problem untuk itu. Nah, langsung dia bilang, kalau begitu we would like to offer you the job. Saya bilang, wah kok cepat banget gitu. Terus saya mengatakan, tunggu dulu. Saya ini nggak bisa bahasa Belanda dan nggak minum bir, saya bilang. Terus saya bilang, there's no problem, so long as you can sell. No problem Pak ya. The language is English. Oke lah, kita jabat tangan. Itu nggak sampai 10 menit saya kira. Udah jadi presiden direktur. Tapi approved by Freddy Pak Heineken waktu itu. Sudah didelegir kepada direktur yang datang kemari kan. Itu yang di ini Pak, Bapak secara singkat Pak, kalau di Heineken kan Bapak lakukan perubahan-perubahan Pak. Secara singkat apa Pak perubahan dasar? Jadi begini, yang menarik ya, yang akan saya gantikan itu juga orang Inggris gitu ya. Dia mestinya saya bekerja di bawah dia 5 bulan untuk take over. 5 bulan saya ke Holland, balik baru saya take over. Hari pertama saya tanya,
mana kau punya planning system, mana kau punya personal policy, nggak ada semua. Saya bilang kalau begini, how do you run the company? Dia bilang kalau begitu, you aja yang run the company, I work for you. Coba itu luar biasa itu. Nah itu tantangan kan. Nah jadi terjadilah suatu proses yang disetujui oleh Heineken bahwa saya take over dan saya tidak akan ke Heineken sebelum saya formulasikan seluruh strateginya. It took me 5 years. Apa yang saya lakukan? Pertama ada masalah pasar. Itu saya merubah sistem distribusi. Kedua masalah manajemen. Tidak ada sistem. Saya bangun sistem manajemennya. Saya membentuk management committee. Ya. Lalu yang ketiga yang jadi masalah. Ini di Indonesia kau punya perusahaan namanya perusahaan bir Indonesia padahal ini negara muslim. Saya bilang saya ingin merubah perusahaan ini menjadi beverage company, bukan perusahaan bir, beverage company. Dan untuk itu saya harus mengintroduksi produk-produk baru. Maka saya introduksi waktu itu Green Sense, lalu saya beli Coca-Cola di Sumatera Utara. Tadinya pemikiran saya Coca-Cola dengan Heineken akan membentuk joint venture untuk Indonesia untuk Coca-Cola gitu ya. Tapi itu tidak terjadi sampai saya meninggalkan multibintang ya. Tapi apa yang saya lakukan di situ adalah sudah restrukturisasi. I restructure the company, manajemennya baru, pola distribusinya baru, pola keuangannya baru. Tapi yang paling penting adalah merubah citra. Dengan merubah citra itu, saya merubah company name dari PT Perusahaan Bir Indonesia menjadi PT Multibintang Indonesia. Dan saya tidak berhenti di situ. Setelah saya introduce produk-produk baru, saya juga go public. Go public juga. Tahun 82 saya sudah took Multibintang menjadi public company. Nomor 8 di Indonesia jadi public company. Unilever di belakang kita gitu ya. Nah, itu semua kan intinya pencitraan. Multibintang doesn't need the money. They had all the money. Tapi ide saya, kalau kita go public, maka kita akan dikenal. Apalagi kita produsen produk-produk yang tidak seluruhnya itu disukai oleh bangsa Indonesia. Tapi kalau ini dimiliki publik, itu adalah pencitraan yang menguntungkan Multibintang Indonesia. Oke, brilliant Pak. Iya. Itu berapa lama Pak di sana Pak Heineken? Saya di situ 10 tahun. 10 tahun Pak ya? Iya. Oke, ada yang di Surabaya Pak ya, dekat rumah saya. Ya, ada di Surabaya, betul ya. Tapi begini, 10 tahun itu saya sebagai dirut ya. Nah, waktu saya dirut itu, saya sudah menjadi komisaris utama di BAT dan komisaris juga di Bata. Nah, bahkan juga saya adalah anggota board dari Asia Pacific Brewery di Singapura. Waduh, banyak banget. Jadi 3 itu ya. Tapi yang di Singapura itu juga joint venture Heineken dengan Fraser & Neff. Jadi ada afiliasinya ya. Jadi saya sudah punya kerjaan 3 atau 4 pada. They allow you, Pak? Oh ya, they allow ya. No problem karena itu non eksekutif ya. Non eksekutif ya. Jadi waktu itu saya memang sudah sangat sibuk sekali dan kemudian sesudah 10 tahun itu Bung Ical approach saya, katanya Bapak di lapangan tenis katanya. Iya, kita kan selalu main tenis, dia kawan ya. Saya ini mau go public ya. You kan ahlinya untuk go public. Saya ingin perusahaan keluarga saya ini dikelola secara profesional. Waktu ayahnya masih hidup memang sulit. Setelah itu kan dia yang take over. Nah, saya punya problem. Problemnya itu bagaimana saya komunikasi kepada Heineken bahwa saya akan meninggalkan Heineken karena saya ingin masuk ke perusahaan lain. Padahal kesayangannya Freddy Pak ya Bapak. Iya, waktu itu masih Freddy Heineken karena setiap tahun itu saya 2 kali ke Heineken. Meeting dengan Freddy Heineken bukan. Nah, akhirnya saya jual ide begini, bukan saya jual ya. Saya bilang saya pindah ke Bakri ini tugas nasional. Saya ingin membangun perusahaan-perusahaan nasional Indonesia. Jadi saya bukan meninggalkan kamu. Akhirnya kesepakatannya dengan direktur Heineken, boleh
kamu silahkan, tetapi satu permintaan, komisaris Pak. You stay with us as delegated commissioner atau komisaris utama. Delegated commissioner artinya bahwa semua keputusan-keputusan strategis, walaupun saya tidak masuk kantor, saya yang putusin. Orang yang penting dikirim dari Belanda ke Indonesia mesti saya yang tentukan. Investment mesti saya tentukan. Tapi kan saya tidak perlu masuk kantor tiap hari, barangkali sekali sebulan saya masuk kantor ya. Kantornya disiarkan. Bayangkan saja ya. Saya pindah ke Bakri dengan di multi bintang itu oleh Hanikan diberikan seluruh fasilitas dan gaji saya tetap. Bahkan untuk sekolah anak-anak masih mereka biayai. Ya, itu hebat itu. Tapi saya ke Bakri itu isu national duty. Calling Pak ya. Iya, isu national duty dan kebetulan ya kawan gitu ya. Nah, itu anunya. Waktu itu nggak kepikir Pak, Bapak kan udah terkenal untuk dunia internasional kan sukses Pak. Nggak kepikir waktu itu masih mau nambah lagi atau sudah that's it enough harus balik Indonesia Pak ya? Iya, jadi waktu selesai dari Unangkabak Singapura, memang saya tidak pernah bercita-cita untuk hidup dan tinggal bekerja di luar negeri. Bagi saya tidak ada nilai tambahnya. Saya merasa saya akan memberikan nilai tambah kalau berada di Indonesia. Itu. Pak, waktu itu legendanya dimulai Pak ya, manajer 1 miliar Pak. Iya, itu karena waktu Bapak pindah Bakri itu Pak ya. Tapi worth it Pak ya. Dan satu yang ini Pak. Your biggest achievement there Pak ya, the sales grew from ini Pak ya, 50 million only Pak, in 1991 sampai jadi 700 juta US Pak. Iya betul. Di 1997 Pak ya. Iya, karena apa yang kita lakukan, kalau di multi bintang kan saya melakukan total restructuring ya. Kalau di Bakri itu yang saya lakukan adalah fokus bisnisnya ya. Tadinya begitu banyak perusahaan, ada 60-an atau berapa, saya cukupkan menjadi 22. Dan kita fokus kepada 3 area, telekomunikasi, plantation, infrastruktur, sama investasi strategis, seperti saham di perusahaan-perusahaan internasional misalnya. Jadi dengan demikian maka dia menjadi lebih ramping gitu ya. Dan itu saya kira membantu sekali. Manajemen diubah dari keluarga jadi profesional juga Pak. Iya, jadi dari keluarga itu hebatnya Abu Rizal Bakri. Dia tidak pernah campur tangan sama sekali. Sama sekali Tidak Pak? Sama sekali. You have complete freedom. Complete freedom. Dia sekali lupa, dia nunjuk orang tanpa persetujuan saya tolak. Dan dia tidak keberatan. Wow. Ya. Good Pak. Itu hebatnya Ican. Ya. Itu sulitnya di BUMN. Dia committed, very committed. Pak, so you handle all these companies Pak ya, meskipun Bapak jadi Chief Executive Officer, tapi juga jadi komut di banyak perusahaan Pak ya. Iya. How do you manage your time Pak? Jadi begini, sebenarnya orang yang sibuk itu sebenarnya lebih efektif daripada orang yang tidak sibuk. Maksudnya Pak? Kalau Anda itu sibuk, berarti Anda harus memanfaatkan waktu Anda seefektif mungkin gitu ya. Tapi kalau tidak sibuk, mungkin Anda membuang-buang waktu lebih banyak. Tapi ada satu hal di sini yang paling penting bagi saya ya. Jadi waktu saya di Bakri, saya komisaris utama di Multi Bintang, komisaris utama di BAT, dan komisaris di Bata. Apa yang terjadi adalah bahwa asosiasi saya dengan misalnya Bata, asosiasi saya dengan BAT, asosiasi saya dengan Multi Bintang dan Internasional, itu membawa manfaat baru kepada saya. Jadi yang terjadi dalam proses ini adalah saya belajar terus. Apa yang bagus di BAT saya bawa ke Multi Bintang. Dan vice versa, ada proses pembelajaran. Dan soal waktu itu kan soal kita mengatur waktu itu sendiri. Dan juga saya punya passion. Passion saya itu sibuk. Gitu Pak. Yang tidak bisa saya tinggal ya tenis, mesti jalan terus. Tenis mesti jalan terus ya. How could you find the time Pak ya? Gitu. Pak, waktu itu Pak disebut juga sebagai Lee Iacocca Indonesia Pak. Tapi bagi saya kan nggak cocok karena Lee Iacocca cuma Ford sama Chrysler. Lebih cocok ke Jack Welch Pak sebenarnya Pak. Iya. Pak, dari udah berkarir di dunia bisnis sukses Pak. Kemudian mulailah 98 Pak ya, krisis finansial Pak. Waktu itu 97
Katanya Indonesia mulai dari Thailand depresiasi banget. Betul. Indonesia bilang fundamental kuat, no worry. Betul. Tapi kemudian drop ke 2.400 ke 4.800 Pak ya. Betul. Ya. Lalu Bapak dipanggil di lapangan tenis lagi sama Pak Harto Pak ya waktu itu Pak ya. Jadi begini ceritanya itu ya. Jadi pada bulan Januari tanggal 15 Januari saya ingat betul. Tahun 98 IMF datang. Untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, quote unquote dengan memberikan pinjaman 43 miliar US dollar. Pak Harto sesudah menandatangani nota kesepakatan itu, dia keluar di televisi. Saya juga lihat ya. Dia mengatakan, saudara-saudara di seluruh Indonesia, jangan khawatir dengan utang. Kita punya banyak BUMN. Tapi dia berhenti di situ. Tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak menjelaskan. Nah, pada waktu yang bersamaan, saya pun diangkat menjadi anggota Badan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Itu menteri-menteri semua. Saya satu-satunya yang orang swasta gitu masuk di situ ya. Nah, seminggu kemudian saya dipanggil oleh Pak Harto. Pak Harto mengatakan, begini saudara, saya tahu Tandri ini pengalaman. Dia cerita, saya di Union Carbide, di Multi Bintang, kemudian di Bakri. Dia tahu semua itu, hebatnya Pak Harto itu ya. Nah, saya punya 159 BUMN. Tapi BUMN ini tidak produktif. Mereka punya keuntungan sangat terbatas dan bahkan sebagian besar itu tidak sehat. Bagaimana caranya supaya BUMN ini ditingkatkan nilainya dan kalau nilainya sudah tinggi, saya bisa jual sebagian untuk bayar utang. Di situ saya tahu visi Pak Harto itu value creation. Artinya apa? Kau ngerti nggak bagaimana create value daripada BUMN ini? Nanti kalau nilainya tinggi baru saya jual, jangan jual sekarang katanya. Kalau jual sekarang nggak cukup bayar utang. Tapi ide ini sebenarnya Pak tekanan dari IMF atau dari Pak Harto sendiri Pak, murni Pak? Itu IMF sebenarnya ya, karena waktu IMF masuk salah satu kondisinya adalah privatisasi. Ada di situ. Pak Harto mengatakan saya tidak keberatan. Yang saya keberatan adalah kalau sekarang privatisasi kita itu harganya tidak memperoleh nilai yang tinggi. Sekarang saudara coba pikirkan. Nah, saya mengatakan kepada Pak Harto, Pak, itu pertama kali saya ketemu Pak Harto, bayangkan saya gemetar waktu itu. Siapa yang nggak gemetar ketemu Pak Harto? Belum pernah ketemu? Belum. Ya pernah jabat tangan dalam kesempatan ini, tapi one on one pertama. Dan Pak Harto kalau ketemu itu one on one, tidak pernah ada menteri yang lain. Nggak Pak, one on one di Bina Graha. Berdua sama Pak Harto, apa saya nggak gugup? Tapi karena saya itu hanya seorang profesional, saya fokus as a profesional. Saya mengatakan kepada Pak Harto, Bapak Presiden, saya belum mengetahui BUMN. Tolong berikan saya waktu untuk bisa mempelajari. Dia bilang silakan, tapi jangan lama-lama. It took me 3 weeks. 3 minggu kemudian, saya berkesimpulan bahwa BUMN yang 158.9 ini ada di 17 kementerian. Saya bilang keluarkan itu dari 17 kementerian. Bentuk satu Pak. Untuk dijadikan suatu holding company yang saya namakan National Holding Company, sehingga dia keluar dari birokrasi masuk ke korporasi kan, intinya saya. Dengan demikian maka terkonsolidasi dalam korporasi, tidak lagi berada di birokrasi. Nah, saya datang ke Pak Harto dengan datanya. Pak Harto itu mangguk-mangguk. Oh iya, itu berarti kita bisa menciptakan nilai yang lebih tinggi, karena dengan demikian maka BUMN ini berpola korporasi, tidak lagi birokrasi. Iya Pak, dan saya sudah mengatakan kita membuat strategi. Strateginya itu jangan langsung privatisasi Bapak Presiden. Kita profitisasi dulu. Oh, apa itu profitisasi? Menjadikan itu profitable, dari profitability itu meningkatkan nilai. Tapi saya bilang sebelum profitisasi harus ada restrukturisasi. Oh gitu. Itulah sebabnya perlu holding Pak. Jadi saya bilang strategi kita harus restrukturisasi, menghasilkan profitisasi, dari profitisasi baru kita privatisasi. Wah, Pak Harto senang banget waktu itu. Dia bilang kalau begitu saya pelajari dulu ya. Masuk di lacinya. Terus dia bilang nanti saya pelajari dulu, nanti saya akan kontak lagi begitu ya. Silakan minum teh. Saya diberitahu Pak Murdiono bahwa kalau Pak Harto mengatakan
silakan minum teh, itu berakhir lah gitu. Jadi saya mesti minum teh permisi ya. Permisi kan? 3 hari sebelum pengumuman Kabinet Pembangunan 7, Pak Harto telepon saya. Saudara Tandri, 3 hari lagi saya akan mengumumkan anggota Kabinet Pembangunan 7. Saya minta Saudara Tandri bantu saya urusan BUMN. Tidak disebutkan menteri apa, pokoknya urusan BUMN. Nah, waktu itu siapa yang berani mengatakan ke Pak Harto, saya pikir-pikir dulu. Jadi saya langsung juga mengatakan, siapa? Padahal itu saya lagi dalam perjalanan mau main tenis kan. Hari Minggu. Betul. D-Day-nya itu kalau nggak salah tanggal 14 Maret 1998. Pengumuman anggota kabinet. Keluarlah nama Pak Tandri. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tandri Abeng. Wah. Anda bayangkan, saya tidak punya kantor. Yang tidak ada kantor kan menteri baru. Tidak punya staf. Tidak punya budget, tidak punya operating company, tapi harus bekerja karena kita dalam kondisi krisis. Maka saya menjadi menteri itu tanpa apa-apa. Sehingga besoknya sesudah saya dilantik, saya menghadap ke Pak Harto di Cendana. Mungkin saya menteri pertama yang menghadap Pak Harto. Saya ke Pak Harto, saya bilang, Bapak Presiden, kenapa usul saya itu a national holding company? Lalu kenapa saya diangkat jadi menteri, Bapak Presiden? Orang bilang kepada saya waktu saya cerita, dia bilang, kau berani banget ngomong sama presiden seperti itu. Saya bilang, saya ini profesional, I have to say what I believe. Ya. Jadi presiden mengatakan begini sambil dia senyum. Hebatnya itu Pak Harto, sambil senyum, begini. Kalau kau itu hanya presiden direktur dari 159 BUMN yang sudah di holding, hebat kau secara bisnis, tapi kau tidak punya power untuk bisa mengambil alih 159 BUMN itu dari 17 menteri. Habis itu kau harus kerjasama lagi dengan menteri-menteri itu, maka kau harus saya jadikan menteri untuk memperoleh posisi politik. Waduh, saya di situ ngeri. Saya bilang, Bapak Presiden, saya tidak mengerti politik. Bisa nggak saya delegir saja kalau urusan politik kepada Bapak? Dia ketawa setengah mati dia Bapak. Nah itu juga saya cerita sama teman-teman, dia bilang kau berani banget. Saya bilang karena itu spontan dari saya, dan terus dia bilang Pak Harto tidak marah. Saya bilang enggak, justru dia tertawa. Ada kawan mengatakan, kau tahu ya kenapa Pak Harto tidak marah? Saya bilang saya nggak tahu, karena kau bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa kau dimarahin. Kira-kira 3 minggu kemudian Pak Harto kirimkan saya buku. Judulnya Butir-Butir Budaya Jawa. Artinya kau anak kecil belajarlah budaya Jawa. Tapi wisdom dari Pak Harto adalah tidak ada gunanya memarahi saya. Karena saya memang itu berbicara dalam konteks profesionalisme. Itu hebat Pak Harto. Saya salut kepada beliau. Jadi guys, kalau kita ngomongin BUMN yang sekarang lagi didebatin orang, diributin orang, sebenarnya beliau ini Pak Tandri sebenarnya yang setting dari 22 tahun lalu, dari from scratch. Ya Pak Tandri ya? Betul, tidak ada kantor, tidak ada apa, organisasi tidak ada. 159 Mbak, 159 BUMN banyak banget. Nggak ada wamen juga waktu itu Pak ya? Belum ada, saya yang setting. Itu what were your priorities Pak? Apa prioritasnya waktu itu Pak? Ya, prioritas saya pada waktu itu langsung membentuk tim. Maka waktu ketemu Pak Harto saya sudah siap. Organisasi saya itu menteri, saya merangkap kepala badan supaya eksekutif. Lalu saya punya 5 deputi untuk membagi pekerjaan itu. Itu aja langsung saya lakukan begitu, dan saya langsung bekerja. Dia itu saya sudah bekerja. Saya sudah minta orang-orang, saya tunjuk Marsuki Usman, saya tunjuk ada yang dari BUMN. Yang dari BUMN Cahyana, dia di Root Pos. Saya bilang besok kau melapor, kalau tidak aku pecat kau karena aku menteri sekarang. Semua keputusan mengangkat orang itu sama saya. Jadi gampang kan? Nah, Pak, waktu itu kan Garuda Pak, ada cerita menarik kan Pak? Betul. Garuda kan waktu itu sudah bangkrut waktu itu. Bapak ingin nah ini menarik ya. Jadi waktu saya ketemu Pak Harto kedua kali, saya itu saya tiap minggu ketemu Pak Harto. Dia sodorkan kepada saya folder. Di dalam folder itu adalah, dia bilang ini urusan Garuda. Garuda adalah bendera Republik, tidak boleh di grounded, artinya harus terbang terus.
Tapi di dalam folder itu sudah ancaman para kreditur utangnya 1,6 billion US dollars ya. 20 triliun ya waktu itu. Iya. Karena apa? Karena Garuda sudah tidak bisa bayar lagi ya. Dan waktu krisis mereka tahu ini Garuda pasti bangkrut ya. Jadi mau dibangkrutkan, dia bilang tidak boleh. Garuda ini harus terbang terus. Tugas saudara untuk menyelamatkan Garuda. Ambillah langkah apapun. Yang penting Garuda ini selamat. Itu perintah beliau kan? Sudah. Saya punya prinsip bahwa organisasi hanya akan sebaik orangnya. Maka yang saya lakukan, cari orang. Nah, orang yang pertama yang terpikir di benak saya itu Roby Johan. Kenapa Roby Johan? Karena Roby orang yang saya kenal. Di mana-mana dia wakil saya. Kedua, orang tegas. Tapi yang paling penting adalah Roby itu bankir. Yang harus dihadapi pertama oleh Garuda itu para bankir untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Saya angkatlah Roby Johan. Masalahnya begini, Dirut Garuda pada waktu itu orang baik sekali saya kenal. Pak Supandi. Laksamana Marsikal Udara Pak Supandi. Itu mantan ajudan Pak Harto. Itu orang waktu saya bicara sama teman-teman saya bahwa saya akan mengganti Dirut Garuda. Dia bilang jangan. Dirutnya sekarang ini adalah orang dekat Pak Harto. Seprofesional saya harus datang kepada Bapak Presiden. Saya datang ke Pak Harto. Saya bilang, Bapak Presiden, solusi Garuda adalah mengganti Dirutnya. Saya memang berdebar juga apa Pak Harto akan mengatakan tunggu dulu. Atau dia bisa mengatakan, itu jangan kita bicara. Bisa begitu kan? Karena orang bilang, kalau dia tidak suka itu begitu. Saya bilang, dia suka tidak suka, I have to tell him. I'm a professional. Jadi saya ngomong sama Pak Harto, Bapak Presiden, saya harus ganti Dirutnya. Dan saya ingat, Pak Harto mengatakan, lakukan apa saja untuk menyelamatkan Garuda. Dia janji kepada saya. Maka seorang pemimpin saya mau tes Pak Harto. Dia itu committed kepada janjinya atau tidak. Tapi yang menarik ya. Jadi dia duduk begini ke belakang sambil ke depan tertawa terbahak-bahak. Mengatakan, kenapa Dirutnya saja mau diganti? Ganti aja seluruh direksi di situ. Itu sudah ada mafia sudah 7 tahun dia bilang begitu. Garuda rugi 7 tahun. Kan berarti Pak Harto tahu. Nah, saya begitu senang. Tanpa dipersilakan minum teh, saya minum teh, permisi Pak. Karena apa? Saya takut dia roba dia. Minum teh dulu permisi Pak. Nah, di tengah jalan saya telepon Roby Johan. Rob, mau nggak kau jadi Dirut Garuda? Kaget dia. Saya banker. Dia bilang, what do I know about airline? Saya bilang, kau tidak perlu tahu, pokoknya kau jadi Dirut Garuda. Dia bilang, aku pikir dulu. Besoknya dia datang. Begini, aku mau terima dengan 2 syarat. Pertama, aku hanya mau kerja 6 jam per hari. Kedua, orang-orang direksinya semua saya yang pilih. Nah, waktu itu, semua direksi seperti Garuda itu ke presiden kan? Nah, saya bilang, Tan Sri Abe, Menteri Negara BUMN memberikan kekuasaan kepada Roby untuk memilih orang-orangnya sendiri. Dia kaget karena dia pikir itu impossible kan waktu itu. Yang dia tidak tahu Pak Harto sudah delegir itu kepada saya karena dia bilang ganti aja semua direksi. Itulah yang menyelamatkan Garuda sebenarnya. Wah, menarik Pak. Setelah ini kita sambung dengan ini peralihan ke Pak Habibie Pak. Sampai minum kopi Pak. Oke, jadi guys, sebenarnya yang nyelamatin Garuda waktu itu Pak Tan Sri. Sayangnya waktu itu meskipun banyak orang mungkin yang kadang-kadang ada yang mengkritik Pak Tan Sri waktu itu ada di pembelaan dari Pak Yusuf Kalla, kalau saya baca juga harus dilihat tindakan-tindakan Pak Tan Sri itu sebenarnya konteksnya waktu itu masa krisis. Itu berbeda dengan sekarang. Sayangnya dengan Pak Harto, Om Tan Sri ini tidak lama, kemudian teruskan ke Pak Habibie. Ceritanya gimana, Pak? Ke Kabinet Reformasi Pembangunan, Pak ya? Ya, betul. Jadi waktu Pak Habibie take over, kebetulan Pak Habibie memang sudah kenal saya sebelumnya. Beda dengan Pak Harto. Kalau Pak Habibie waktu jadi menteri pun sering dia ajak saya kalau dia ke luar negeri gitu. Jadi dia sudah kenal. Jadi saya tidak ada problem dengan Pak Habibie. Nah, waktu Habibie take over, sebenarnya
dalam sidang kabinet pertama yang dipimpin oleh Pak Habibie, itu dia mengatakan bahwa sebenarnya struktur organisasi Kementerian Negara yang terbaik itu BUMN, coba yang lain tiru katanya. Dia mengatakan begitu, ya. Nah, memang ada yang menarik antara pola manajemen Pak Harto dengan Pak Habibie. Pak Harto itu dalam rapat atau sidang kabinet itu tidak pernah lebih dari 2 jam. Oh gitu. Kita meeting jam 9, jam 11 selesai. Pak Harto, dan semua yang harus diputuskan itu diketuk di situ. Tidak banyak diskusi. Itu sebabnya maka dengan Pak Harto itu sebelum meeting saya kebetulan ada di Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi. Itu kita sudah lapor dulu kepada dia. Sehingga dia hanya menegaskan. Dan sesudah itu eksekusi gitu. Itu Pak Harto. Kalau Pak Habibie? Nah, kalau Pak Habibie ini kan orang yang dididik di luar negeri dan dia biasa di korporasi besar gitu ya. Jadi dia memimpin sidang kabinet itu seperti memimpin di korporasi. Kita mulai rapat jam 9 sampai jam 5 sore biasanya ya. Karena apa? Semua orang dipersilahkan untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian dia bisa berdiskusi. Terkadang saya masih ingat Pak Hartarto dengan Pak Habibie berargumentasi panjang misalnya. Tidak ada problem. Menteri Perindustrian waktu itu Pak ya, Pak Hartarto? Dia waktu itu Menko Wasbanpan. Pemilu selesai. Karena waktu saya roadshow, saya ingin mengatakan kepada publik di seluruh dunia. Karena waktu itu saya ke Eropa lalu ke Amerika, saya hanya sekali aja jalan ya, mengatakan bahwa Indonesia sudah selesai dengan kondisi politiknya. Itu penting itu. Nah, maka saya tunggu itu. Jadi itu bulan Juli saya ke Eropa seminggu, beberapa negara di situ, baru saya ke Amerika. Amerika ini penting. Karena di Amerika itu saya harus menemui para pengusaha di Wall Street. Saya harus menemui di World Bank karena minta pinjam uang buat Garuda. Dan saya juga harus bertemu dengan IMF dan Bank Dunia di Washington. Kemudian di New York saya minta ketemu Henry Kissinger, Soros, Jack Welch. Ini yang kalau dia bicara dunia bisnis internasional dengarkan gitu ya. Jadi saya ketemu mereka semuanya itu. Itu aja tugas saya. Tugas promosi sebenarnya. Dan itu memberi dampak positif terhadap penguatan rupiah. Karena penguatan rupiah itu juga ada kaitannya dengan psikologi pasar. Nah, 98 Pak, saya ingat masih ngeri sempat 17.000 kan Pak? Iya, Bapak roadshow turun ke berapa? Waktu saya roadshow sudah kalau nggak salah sudah 10 ribuan. Ya. Tapi sesudah saya roadshow kembali itu sudah 7.000. 7.000 waktu Habibie meletakkan jabatan. Berarti kita juga selesai. Rupiah sudah 7.000. Dan inflasi sudah sisa 2,7%, yang tadinya 77%. Nah, di Habibie itu yang paling penting adalah merger Bank Mandiri. Bank Mandiri. Karena bank-bank negara pada waktu itu semua kolaps. Dan 4 bank itu, Bank Bumidaya, BDN, Bank Exim dan Bapindo, itu bangkrut total. Jadi IMF mengatakan ini harus di merger. Dan saya mengatakan iya harus demikian. Maka itu bahagian daripada restrukturisasi kan. Nah, waktu saya merger Bank Mandiri itu kembali ada masalah orang. Saya kan tidak punya orang. Maka saya tarik Robi Johan dari Garuda untuk memimpin merger Bank Mandiri. Nah, Pak Habibie tanya sama saya, Tandri, itu bank merger itu bagaimana? Saya bilang, iya Pak Harto sudah setuju namanya Bank Catur. Bank Catur. Karena tadinya Pak Harto minta supaya Bank Bumidaya jadi surviving, yang lainnya ikut di situ. Saya bilang Bapak Presiden tidak bisa begitu. Saya katakan Pak Harto tidak bisa begitu. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, tidak ada perubahan kultur, tidak ada perubahan sistem, manajemennya akan itu-itu saja. Jadi dia bilang gimana? Saya bilang di merger 44 ada bank baru, dan bank baru itu yang mengambil alih semua aset daripada keempat bank ini. Kalau begitu, namanya Pak Harto lagi kembali. Dia terima.
Dia tidak insisting pakai itu aja, enggak. Dia terima. Berarti dia menghargai professional view. Nah, waktu dia terima, cuma dia mengatakan, iya kalau begitu namanya ban catur ya. Saya bilang, iya Pak. Jadi waktu ketemu Pak Habibie, saya mengatakan, ini sudah disetujui oleh Pak Harto, namanya ban catur. Dia bilang, jangan ban catur, ban mandiri. Jadi ban mandiri itu dari Pak Habibie gitu. Pak Habibie. Ya. Tapi yang dia tanya, lalu siapa di rootnya? Robi Johan Pak. Siapa yang ganti Robi Johan? Abdul Ghani Pak. Tidak ada satu kata-kata dari Pak Habibie yang mengatakan kenapa atau siapa dia tidak. Terima saja. Dia percaya penuh Pak Tantowi. Dia percaya penuh. Itu hebatnya Pak Habibie. Itu yang saya merasa bahwa saya beruntung. Pak, during that period Pak, ada yang terkenal Pak, Washington Trial Pak. Can you tell me about that? Jadi begini. Waktu saya tiba di Washington bulan Juli itu saya memang sudah ditunggu oleh 8 orang direktur Bank Dunia dan 8 orang direktur dari IMF. Kedua institusi ini itu menginginkan supaya semua BUMN kita itu diprivatisasi. Diprivatisasi artinya apa Pak? Dijual kepada publik, dijual kepada swasta. Ya, mereka Anda tahu sendiri pemikiran mereka kapitalistik begitu ya. Jadi dia bilang kepada saya, Anda itu tidak seharusnya berbisnis. Saya mengatakan, gentlemen, semua laki-laki. Ada satu dari Indonesia, Pak Hernobo dari Bank Indonesia. Sekarang di itu bisa tanya sama dia. Tapi dia orang IMF juga Pak? Dia IMF ya. Nah, dia di BCA sekarang ya, tanya sama dia, the only one. Dan saya tidak bawa orang, saya sendiri. Nah, saya bilang, gentlemen, I am a businessman going into bureaucracy. Dia bilang, yes, we know that, but government is not a good business. Private sector can do better business. Jadi saya bilang, maunya Anda bagaimana? Ya jual kepada private sector. Saya cuma tanya satu. You tell me one Indonesian company. Satu saja saya bilang. Yang punya capacity to buy just one of my SOE. Silent. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka juga tahu. Mereka sudah masuk ICU semua ya. Salim Group ini semua masuk ICU kan. Jadi saya sudah menang di situ. Saya tembak mereka. Saya smash mereka. Lalu pertanyaannya begini. So what are you going to do? Saya keluarkan, saya punya business plan, saya punya roadmap, saya keluarkan. This is what I'm going to do. Disitulah saya jelaskan apa itu restrukturisasi, profitisasi, baru privatisasi. Tidak ada satu pun yang men-challenge. Akhirnya saya selamatkan. Makanya saya tidak dapat tekanan lagi untuk jualan ini, jualan itu. Tidak dapat tekanan. Jadi sebenarnya posisi Om waktu itu bukan ini Pak ya, bukan yang mau menjual semua, justru mau mempertahankan waktu itu Pak ya. Saya mau jual sebahagian. Jadi saya sepakat dengan Pak Harto, yaitu bahwa sesudah kita tingkatkan nilainya melalui restrukturisasi dan profitisasi, kita jual sebahagian, mungkin 30%, maksimum 49%. Jadi pemerintah masih controlling kan. Tapi kan kalau nilainya tinggi itu luar biasa. Betul Pak. Itu konsep saya. Makanya saya mengatakan ini harus ada restrukturisasi. Gitu. Pak, saya kan baca kan tadi quotation Bapak di awal. Om punya buku juga No Regrets Pak. Tapi sebenarnya if I read your book Pak, ada satu regret Pak tentang Krakatau Steel. Bisa ceritakan Pak? Nah itu begini. Jadi pada bulan Mei itu sendiri, bayangkan di bulan Mei rupiah sudah 17.000. 17.000 ya. Ada satu perusahaan namanya Laksmi Mittal Pak. Yang mau masuk di Krakatau Steel. Dengan membawa uang 500 juta US dollar cash. Wow, untuk dapat berapa persen, Pak? Untuk dia minta 51. Tapi saya bilang tidak bisa majoritis. Jadi saya kira dia akan mau sekitar 40%. Dia akan mau asal diberikan hak to manage. Which I think it is needed gitu ya. 500 juta cash pada waktu itu, kalau itu masuk 500 juta, langsung rupiah itu meningkat. Bukan 17.000, barangkali langsung ke 10.000 waktu itu. Bayangkan cash. And transfer know-how juga waktu itu Pak ya. Nah, tapi pemikiran saya kalau dia masuk, bahkan dia janji sama saya nggak ketemu sebelumnya. Dia datang satu hari, lalu saya minta staf saya Sujiono Timan,
cek di stock exchange di New York sama di London. Ini perusahaan bagaimana? Tengah malam mereka datang sama saya, excellent. Oke, besok saya teken. Besoknya saya teken MOU. Bapak lupa inform ke Dirut Pak? Lupa inform kepada komutnya yang pendiri kata steel itu. Nah, itu kesalahan kultur dari saya. Tapi krisis, bayangkan saja. Harus cepat Pak ya. Jadi saya teken itu, dia janji begini. Setiap 3 tahun saya akan tingkatkan kapasitasnya 2 juta. Di otak saya dan realistically speaking, Krakatau Steel itu akan menjadi steel company yang berskala global. Dia punya kapasitas dalam 10 tahun sudah seharusnya mencapai 10 juta ton. Ya sekarang barangkali baru 2,5 juta ton. Betul. Dan bahkan rugi gitu ya. Dan kita pasti untung. Karena apa? Dia bawa duit, dia bawa teknologi, dia bawa pasar lagi, ya, dan manajemen. Paling tidak 5 tahun you manage, belum gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Saya di demo tiap hari. Itu Sofian Jalil kewalahan menghadapi. Sofian itu saya punya staf untuk komunikasi publik. Dia yang menghadapi pendemo-pendemo itu ya. Nah, akhirnya Bank Dunia mengatakan begini. Karena waktu itu saya nyewa kantor di BEJ sana. Bank Dunia juga di situ. Kita di demo. Mereka semua keberatan ini, Menteri BUMN di sini bikin ribut. Akhirnya Dennis Detrey, Kepala Bank Dunia mengatakan, Tandri, I know your intention, I know what you want to do, but you cannot pursue this. Dia bilang begitu, mendingan mengalah saja. Akhirnya mengalah saya. Mengalah dalam bentuk apa? Artinya tidak jadi privatisasi, saya cancel. Saya malu kepada mitra, tetapi yang paling saya sesalkan adalah bahwa kemudian Krakatau Steel menjadi kerdil, bukan menjadi pemain dunia yang saya idamkan. Itu penyesalan saya. Ada chance only itu Pak, Kim Wons Pak ya? Itu penyesalan saya. Pak, dari ini Pak, dari eksekutif kemudian Bapak beralih ini posisi Pak lebih ke komut Pak ya. Tahun 2004 komutnya Telkom, Pertamina 2015 Pak. Ya betul. Bedanya apa Pak? Jadi komisaris dengan sebelumnya Pak? Iya, jadi kan begini. Memang saya sudah sejak tahun 2000 itu tidak mau jadi eksekutif lagi. Setelah jadi menteri, saya tidak mau lagi jadi eksekutif. Jadi saya menerima posisi komut ya. Pada waktu itu Telkom punya masalah. Telkom akan dikeluarkan dari New York Stock Exchange. Padahal itu satu-satunya kita punya perusahaan yang di New York Stock Exchange. What happened was mereka Telkom mengalami problem di akuntabilitas keuangan. Dan New York Stock Exchange dapat pressure dari Security and Exchange Commission di Washington bahwa ini tidak bisa dipertahankan. Lalu kemudian masih Ibu Mega tuh. Ibu Mega mungkin melalui siapa, akhirnya saya dipanggil oleh saya ditelepon oleh Pak Laksamana Soekardi yang menggantikan saya. Dia bilang, Pak Tandri, boleh nggak masuk lagi deh ini Telkom perlu dibantu. Saya bilang boleh lah, asal itu bukan eksekutif ya. Dia bilang komut aja. Nah, waktu saya masuk, yang pertama saya lakukan, saya ke New York Stock Exchange sama ke Washington. Saya bertemu dengan Security and Exchange Commission. Saya jelaskan kepada mereka, saya bilang saya pertanggungjawabkan bahwa kita akan perbaiki Telkom. Ya, akhirnya mereka percaya Pak ya. Akhirnya mereka percaya Telkom. Saya hampir 7 tahun di Telkom. Sampai pada waktu pemerintahan SBY pun saya masih di Telkom. Karena Pak SBY minta secara khusus supaya saya menata PT Telkom. Dia tahu bahwa saya ngerti manajemen gitu. Pertamina 2015 siapa yang tahu Pak? Nah, kemudian kan saya berhenti. Akhirnya tahun 2015 juga Pak Jokowi sama Ibu Rini panggil saya bahwa ini juga perlu penanganan di Pertamina. Maka saya masuk lagi jadi komut ya. Nah, sebagai komut kan ada kendalanya gitu ya. Kalau komut saya bukan menteri. Kalau menteri saya punya kekuasaan dan kewenangan. Saya ganti ini, saya melakukan ini. Sebagai komut saya harus tergantung kepada yang namanya RUPS, yaitu Menteri BUMN sendiri. Dan jangan lupa perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, seperti PLN yang besar-besar itu syarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Ya. Jadi saya bisa menyadari bahwa
Ibu Rini pun tidak 100% bebas untuk mengangkat dan merubah organisasi. Dan organisasi di Pertamina itu berubah itu ya karena ada intervensi begitu, dan itu udah masalah di BUMN besar yang strategis seperti Pertamina gitu. Jadi guys, balik ke topik terakhir dari pembicaraan dengan Pak Tanri sebelum kita muter University. Saya rasa harus tanya secara open ke Pak Tanri ini, karena sejak 22 tahun lalu Pak, ada 8 sampai 9 menteri sudah gonta-ganti. Kemudian namanya udah menterinya udah ganti kementeriannya berganti 3 kali, tapi problemnya tetap gitu Pak. Sampai sekarang balik terusin lagi. Menteri BUMN cuma bertahan nggak sampai 2,5 tahun kali Pak. Iya, rata-rata 2,5 tahun kecuali Ibu Rini. Iya, betul. Jadi kendalanya sebenarnya apa sih Pak dalam BUMN? Nah, itu politik. BUMN itu terlalu penting dan BUMN itu terlalu menarik. BUMN itu karena business entity yang dimiliki oleh negara dan di situ banyak yang merasa berkepentingan. Tapi bisa berjalan bareng nggak sebenarnya Pak, politik sama ini Pak, profesionalisme? Sebenarnya begini, kalau politik itu masih seperti zamanya Pak Harto itu atau di Cina itu one command, itu bisa. Tapi dengan sistem sekarang ini DPR bahagian dari power, eksekutif bahagian dari power, dan BUMN itu adalah entitas bisnis yang menarik, itu akan sulit. Bisa diminimize. Minimalisasinya itu melalui holding. Karena sebenarnya sesudah holding, anak-anak perusahaannya itu yang beroperasi bukan lagi BUMN mestinya, tapi masih ada masalah. Apakah RUPS yang menentukan direksi dan komisaris itu masih di kementerian atau sudah berada di holding? Kalau sudah berada di holding, maka itu berarti dia sudah keluar dari cengkeraman politik. Tapi tidak mungkin total, tapi paling tidak sebagian besar sudah keluar dari situ. Itu sebabnya maka saya mengatakan sebenarnya BUMN itu harus keluar dari birokrasi dan menjadikan dia sebagai entitas korporasi gitu. Pak Tanri lihat mungkin nggak Pak terjadi di Indonesia dalam waktu dekat Pak? Bagaimana? Apakah mungkin terjadi di Indonesia dalam waktu dekat ini Pak? Dalam waktu dekat tidak. Tidak ya? Kenapa? Apakah kementerian atau superholding itu pilihan politik? Nah, sesudah pilihan politik mengatakan oke, kita holding, itu masih butuh 3-4 tahun. Karena harus dipersiapkan betul-betul. Ada undang-undangnya, ada kemudian strukturnya, ada manusianya, sistemnya. Itu nggak bisa diputar disulap gitu, nggak bisa. Butuh. Yang harus lakukan adalah perbaiki holding company dulu. Sebenarnya kalau holding company sudah berfungsi secara efektif, itu menaruh di atasnya apakah itu kementerian, apakah itu super holding atau national holding, itu lebih mudah. Jadi sekarang Pak, waktu tahun kemarin kan juga ini Pak, Pak sebagai komut di Pertamina diteruskan, Om Tanri terusin sama Pak Ahok Pak ya. Itu kan juga langsung bicara hal yang sama Pak. Harus wajib mendirikan super holding kan. Tapi sekarang agak sedikit berubah namanya di super holding, di cluster jadi 14. Bedanya apa Pak? Sebenarnya sama. Sebenarnya kan super holding itu atau national holding company sesuai yang saya usulkan ke Pak Harto 22 tahun sebelumnya. Itu adalah alternatif dari birokrasi kementerian kan. Tapi yang paling penting itu adalah subholding. Yang saya namakan waktu itu sektoral holding. Ada 10 sektor holding. Nah, ini yang paling penting di sini. Nah, Pak Ahok itu kan pemikirannya sangat praktis sekali. Dia bilang, ya daripada itu politik macam-macam, direksi-direksi BUMN ini lobby semua kepada kementerian, ya udah bikin saja super holding. Ya, pola pikirnya itu praktikal. Tetapi secara politik dan realitas butuh waktu. Memang harus ke sana. Sebenarnya saya di dalam roadmap saya itu tahun 2010 sudah tidak ada kementerian lagi. Kalau seluruh proses restrukturisasi, privatisasi itu sudah berjalan selama 10 tahun. Tapi ini kan tidak, karena tiap 2 tahun ganti menteri. Dan ganti menteri juga ganti direksi lagi. Jadi kacau.
Om, kayaknya kalau waktu satu podcast kayaknya nggak keburu dengan Om Tanri bisa berapa jam ini. Tapi I have ini Pak, two last question Pak, yang I have to ask you. Pak Tanri kan udah berkarir 51 tahun Pak ya, 51 tahun. Ini krisis ini Pak, sudah melalui berapa krisis? Ini krisis yang karena pandemi ini terberat atau beda atau sama aja Pak dengan yang sebelumnya? Jadi begini, saya sempat mengirim saran kepada Pak Jokowi. Ya. Bahwa krisis kali ini menurut saya akan lebih berat daripada krisis 1998 sekalipun. Ya. 98 itu memang dalam krisisnya. Betul. Kita punya pertumbuhan minus 14%. Rupiah dari 2.400 ke 17.000. Ya. Inflasi ke 77%. Tapi jangan lupa, masalah kita hanya masalah keuangan dan ekonomi. Fokus di situ saja. Dan kita waktu zaman Pak Habibie selesai, itu sudah selesai krisisnya. Right. Yeah. Nah, jadi makan waktu hanya 1,5 tahun. Yeah, cepat sekali. Kalau sekarang menurut saya ketidakpastiannya itu kan terkait dengan COVID-19. Yeah. Dan mengelola atau memanajemen dua krisis pada waktu yang bersamaan itu tidak gampang. Mana prioritas, mana yang harus didahulukan. Jadi ini satu proses dan satu kondisi yang cukup berat bagi pemimpin, dalam hal ini presiden, untuk mengambil langkah-langkah yang diprioritaskan apa. Belum lagi para menteri itu belum tentu memiliki sense of urgency. Karena krisis membutuhkan sense of urgency dan profesional. Right. Jadi menurut saya krisis kali ini lebih berat dari krisis 99 sekalipun, 98 sekalipun. Oke, guys, before saya tanya last question ke Pak Tanri sama juga kita touring university-nya. Kalau kalian suka episode ini atau sebelumnya episode ke-10 ini, bisa like and subscribe. Juga ada di YouTube dan Spotify under Setiawan Winarto. Om, saya have one last question Om before we go touring the university. Kan for me Pak, as you're my personal hero Pak. Kan you have the Midas touch Pak untuk corporate terutama ya waktu itu, karena kan di BUMN pemerintahan banyak politiknya Pak. Kalau you came to fix a company Pak, what are your thought process Pak? Gimana supaya memperbaiki supaya cepat itu Pak? Ya pertama begini ya. Sama saja di BUMN dengan swasta ya, paling penting adalah komitmen daripada owner. Oke. Kalau di swasta, owner itu kan biasanya family ya. Betul Pak. Nah, kalau di BUMN owner itu pemerintah. Dan itu politis. Nah, sekarang kalau di swasta seperti di Bakri itu lebih simple. Yang saya kritik teman-teman di swasta khususnya konglomerat pada saat krisis adalah bahwa pada umumnya konglomerat kita itu terlalu orientasi entrepreneurial. Mereka itu selalu ambisi. Bahkan menurut saya mereka memiliki apa yang saya namakan entrepreneurial greed. Greedy secara entrepreneurial. Sudah sukses di sini mau masuk lagi sini. Ingat sebelum tahun 98 semua masuk di perbankan, semua masuk di properti. Di Bakri itu saya tidak setuju kan. Tapi Abu Syab wise mengatakan kita pisahkan gitu. Jadi, ya. Harus fokus. Nah, yang merusak ekonomi kita 98 itu adalah konglomerat. Kenapa? Karena konglomerat ini semua minjam di bank-bank nasional kita. Bank nasional kita hancur. Salah satu yang rusak itu ya. Jadi saya bilang, yang pertama, owner punya falsafah dan komitmen apa sih? Kalau dia mau professionalize, committed kepada profesional. Yang saya gembira sekarang ini, para konglomerat kita itu sudah banyak yang kemudian anak-anak bahkan cucu mereka itu yang sudah sekolah di luar negeri, bahkan ada pengalaman di multinasional masuk ke mereka. Sehingga terjadilah pembauran antara entrepreneurial dan profesional. Peter Drucker mengatakan begini, you cannot be a successful entrepreneur unless you manage. But if you manage without entrepreneurship, you are just like birokrat. Itu menarik gitu. Jadi memang harus ada pembauran, aliansi antara entrepreneurship dan professional management. Ini yang diperlukan.
Ini yang diperlukan di Indonesia. Either di private atau di private atau di state-owned enterprise. Okay. Thank you, Om. Thank you so much. I've learned a lot. I hope you guys enjoy this episode. Yeah.